Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan yang lainnya segera menuju ke alam dewa kuno. Tetapi sebelum Xiaoyan pergi, dia berusaha mencari Tianwu. Bagaimanapun dia banyak membantunya. Bahkan jika Tianwu tidak mengambil tindakan pada akhirnya, Xiaoyan ingin berterima kasih kepadanya. Namun Xiaoyan tidak melihat Tianwu lagi. Dia mungkin pergi lebih awal. Sepertinya dia tidak ingin memiliki hubungan sebab dan akibat yang mendalam dengan Xiaoyan. Jadi Tianwu menolak untuk membantu dan pergi lebih awal. Hubungan sepihak sudah cukup. Itu memberi Xiaoyan keberuntungan dan memberikannya keterampilan bertarung kuno. Itu sudah cukup. Pada saat ini Xiaoyan telah memikirkan tentang kristal pembangun langit yang dapat mengganggu Tianwu dan kemudian diserap oleh pagoda emas. Untuk sekarang Xiaoyan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Ye Beijing telah mengikutinya. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka Xiaoyan telah bertemu 3 dari 9 orang di alam dewa kekacauan, termasuk Suqian Taiyi, Hua Chan, dan Ye Beijing. Tampaknya di alam dewa kekacauan yang misterius ini, tidak akan lama lagi identitas asli semua orang akan terungkap. Kemungkinan Xiaoyan akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Bagaimanapun mereka semua adalah makhluk yang sangat kuat, dan mereka akan memiliki sedikit banyak persinggungan satu sama lain. Apakah kamu ingin segera meningkatkan kekuatanmu? Saat ini Ye Beijing bertanya. Dia melebarkan matanya yang menawan. Tentu saja. Xiaoyan mengangguk tanpa berkomentar. Aku punya metode yang dapat membantu menerobos ke level kedua. Ye Beijing berkata dengan penuh semangat. Xiaoyan memandang wanita di depannya yang telah lama dia kenal. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas menebak hal kotor apa yang sedang dipikirkan Ye Beijing ini. Mungkinkah itu metode kultivasi ganda? Xiaoyan bertanya kepada Ye Beijing. Ye Beijing segera menghampiri Xiaoyan dan mengacungkan jempolnya. Benar saja. Kamu adalah reinkarnasi yang mulia. Kamu benar-benar pintar. Kamu bisa menebak semuanya. Seharusnya kamu juga tahu. Seharusnya kamu juga bisa menebak bahwa aku sangat menyukaimu. Suara Ye Beijing tidak nyaring. Bahkan itu sangat pelan. Tapi ruangan di sini tidak besar. Jadi tentu saja sampai ke telinga kakak-kakak seniornya. Rancang terhuyung saat mendengar ini. Adik perempuan, adik laki-lakiku adalah hot commodity. Bisa dibilang dia laki-laki yang tak ternilai. Dan wanita biasa tidak bisa memasuki hatinya. Apakah menurutmu aku wanita biasa? Kata Ye Beijing. Dia berbalik dan tersenyum main-main. Kepribadian dan kelucuannya sepertinya tidak bertentangan dengan tubuhnya. Sosoknya yang montok serta kulitnya yang putih dan lembab terlihat seperti diukir dari batu giok putih. Sangat cantik. Kamu sangat cantik, ucap Rancang dengan wajah memerah. Dan Ye Beijing semakin tersenyum. Metode kultivasi ganda ini sangat bermanfaat. Aku dapat meredakan api nafsu, dan aku dapat meningkatkan kekuatanmu. Ini saling menguntungkan bagi kita berdua, dan juga sangat membahagiakan. Apakah kamu benar-benar tidak memikirkannya? Ye Beijing segera bergerak ke arah Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Karena bibir merah Ye Beijing hampir menyentuh pipi Xiaoyan. Aroma tubuh Ye Beijing harum. Tetapi Xiaoyan terlihat sangat acuh tak acuh. Sulit bagiku untuk bangun, ucap Xiaoyan dengan suara rendah. Itu tidak masalah. Aku sudah menyiapkan ramuannya kali ini. Setelah kamu meminum ramuan Gatot Kaca dariku, kamu bisa berdiri ke langit dan melawanku selama 300 ronde. Di bawah penampilan Ye Beijing yang lucu dan cantik, dia benar-benar mengucapkan kata-kata sarkastik. Dan kakak laki-laki Xiaoyan semuanya tercengang dengan kagum. Apakah ini sesuatu yang bisa mereka dengarkan? Hanya saja aku tidak bisa merasakannya, ucap Xiaoyan dengan tersenyum pahit. Seperti kata pepatah, cinta bertahan lama. Jika kamu tidak merasakannya sekali, lakukan lagi. Jika kamu tidak merasakannya 2 kali, lakukanlah 3 kali. 1, 2, 3, 4 atau selebihnya. Kamu harus lakukan lagi.
Ye Beijing melompat-lompat di depan Xiaoyan, seperti kelinci putih kecil. Tetapi sepertinya dia tidak ada niat memaksa Xiaoyan. Sekarang pertempuran antara Sensi dan Taisu akan segera dimulai. Dan Ratu ditangkap oleh Taisu lagi. Aku benar-benar tidak sedang bergairah. Xiaoyan hanya bisa mencari alasan untuk menghindar. Kalau begitu, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Beijing meletakkan tangannya di bahu Xiaoyan. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, keduanya menghilang dari bahtera dalam sekejap. Setelah beberapa saat, secarik batu giok terbang kembali, yang ditinggalkan oleh Xiaoyan kepada kakak laki-laki mereka. Kakak senior, segera bawa alam dewa kuno ke Taisu. Aku akan meninggalkan bekas di jalan. Pada saat ini Xiaoyan dan Ye Beijing berada di kompas, berlari menuju kehampaan di depan. Ye Beijing memandang dengan rasa ingin tahu ke lautan hampa Sensi, yang lebih besar dari dunia kuno, keabadian dan iblis. Dunia ini menarik. Terakhir kali aku datang ke sini adalah ribuan tahun yang lalu. Orang-orang di sini lebih kuat dari keabadianku. Ye Beijing selalu berbicara tentang pria. Setelah membicarakannya, dia mulai melepas pakaiannya di depan Xiaoyan. Ye Beijing, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lakukan ini. Xiaoyan tampak cemas. Yang dia takuti adalah kesendirian. Untuk pertama kalinya, Xiaoyan memikirkan kata dinodai olehnya. Pada saat ini Ye Beijing mencubit kerah bajunya dan tanpa sadar melangkah mundur. Dia tampak seperti wanita yang berperilaku baik. Tubuh indah seputih batu giok hanya ditutupi kain kasa. Xiaoyan segera menutup matanya dengan tangannya. Tapi celah di antara jari-jari Xiaoyan agak lebar. Ye Beijing terkekeh dengan sikap Xiaoyan yang melihatnya mengenakan kain kasa panjang. Dan Guqin muncul di depannya. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin mainkan lagu untukmu. Ye Beijing duduk memegang kecapi. Pinggangnya yang ramping dan menawan, jari-jarinya yang seperti batu giok memetik senarnya. Dan suara merdu kecapi keluar. Tiba-tiba, Xiaoyan merasa rileks dan bahagia. Dan seluruh pikirannya rileks, membuatnya duduk bersila dan mendengarkan musik tanpa menyadarinya. Anggur ini memiliki kualitas terbaik. Minumlah, dan aku akan membantumu menikmati musiknya. Minum anggur. Apakah ini karena bahasa tidak bisa lagi mengalahkan Xiaoyan dan dia berencana mengubah taktiknya? Tidak mungkin Xiaoyan dijatuhkan olehnya. Meskipun Xiaoyan mengangguk dan minum, tidak ada kekurangan anggur di gelasnya. Jangan khawatir Tuan, sudah kubilang jika kamu tidak memiliki emosi. Keluarga selir ini tidak akan memaksamu. Itu tidak ada artinya. Anggur ini diseduh oleh Raja Anggur. Kamu baru saja menembus keabadian dewa tingkat pertama. Jadi kamu dapat menggunakan ini untuk menstabilkan kekuatanmu. Xiaoyan ragu ketika mendengar kata-katanya. Jadi dia menyesap minumannya. Perasaan hangat segera memenuhi seluruh mulutnya. Dan dia bahkan bisa dengan jelas merasakan anggur mengalir ke tenggorokannya dan jatuh ke perutnya. Seperti yang Ye Beijing katakan, ada aturan di minuman abadi. Ini bukanlah minuman biasa, melainkan minuman abadi sungguhan. Seteguk wine ini bahkan mampu membuat dewa perang langsung menerobos ilusi keabadian sang kaisar. Yang terpenting setelah meminum anggur ini, orang tidak akan bisa mengendalikan diri dan ingin terus minum. Meskipun Xiaoyan memiliki kemauan yang kuat, dia tetap meletakkan tangannya di atas botol anggur. Xiaoyan selalu tersenyum. Minumlah, ahli anggur telah lama kutangkap. Dia akan memberiku anggur sebanyak yang aku mau. Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya hanya ada sedikit pria di dunia ini yang belum ditangkap. Ngomong-ngomong, jika ada kesempatan, aku ingin bertemu langsung dengan tuan muda. Ye Beijing memandang Xiaoyan dengan manis. Ia mengedipkan matanya yang besar. Wajah Xiaoyan memerah. Dan dia menemukan bahwa minuman abadi yang dia telan di perutnya tidak dapat dilarutkan dengan kekuatannya sendiri. Xiaoyan sudah merasa pusing. Tetapi perasaan ini sangat nyaman. Membuatnya merasa sangat bahagia. Bagus, anggur yang enak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.